Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Daud alaihissalam sangat pencemburu. Setiap kali keluar rumah, ia mengunci semua pintu sehingga tidak ada seorang pun masuk menemui keluarganya hingga ia pulang. Suatu ketika ia pergi dan semua pintu rumah ditutup rapat. Kemudian istri Nabi Daud melihat-lihat rumahnya. Ternyata di tengah-tengah rumah ada seorang yang berdiri. Istri Nabi Daud kemudian berkata kepada orang yang berdiri tersebut, "Dari mana lelaki itu kok bisa masuk rumah, padahal rumah terkunci? Demi Allah, kita akan pasti membuat nama Nabi Daud tercoreng." Nabi Daud kemudian pulang dan ternyata lelaki itu masih saja berdiri di tengah-tengah rumah. Nabi Daud lalu bertanya, "Siapa kamu?" Lelaki itu menjawab, "Aku adalah makhluk yang tidak takut terhadap para raja dan tidak ada satupun ajudan yang bisa menghalangiku." Lantas Nabi Daud menyahut, "Kalau begitu demi Allah, kau adalah malaikat maut. Selamat datang dengan perintah Allah." Dan tidak lama setelah itu nyawa Nabi Daud pun dicabut. Setelah jasadnya dimandikan, dikafani dan selesai semuanya, matahari terbit. Lalu Sulaiman berkata kepada para burung, "Naungilah Daud." Burung-burung kemudian menaungi Nabi Daud hingga bumi terlihat gelap. Sulaiman lalu berkata kepada burung-burung, "Katupkan sayap-sayap kalian." Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperagakan kepada kami apa yang dilakukan burung-burung tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghempit tangan. Pada hari itu banyak sekali burung elang yang menaungi. Hadis ini menuturkan kisah wafatnya Nabi Daud Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa hari saat ia wafat, ia berada dalam kondisi kesehatan yang prima dan bugar. Tidak seperti yang dikatakan para penulis Taurat. Disebutkan dalam kitab 1 Raja-Raja bahwa Daud menginjak usia tua renta di hari-hari terakhir kehidupannya. Terbaring di atas kasur dan hilang kekuatan. Orang-orang menutupi Daud dengan beberapa kain, namun dia tidak merasa hangat. Lalu mereka mendatangkan seorang gadis cantik jelita untuk tidur di dalam dekapan Daud agar Daud merasa hangat. Mereka menyebutkan sejumlah wasiat yang disampaikan Daud kepada anaknya Sulaiman saat ia mengalami sekarat.